Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 10 Zulhijjah kita melaksanakan salat Idul Adha setelah sebelumnya bersama-sama kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Apa yang kita laksanakan hari ini, Idul Adha, ibadah haji dan ibadah kurban, adalah tauladan contoh yang diberikan oleh Dzurriyyatu Ibrahim, oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam disebut Abul Bashar, Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin merefresh, mengulang ingatan kembali tentang profil sosok bapak para nabi. Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia, itu daerah Irak. Lahir dengan masyarakat semuanya menyembah patung berhala. Bahkan bapaknya Azar sebagai pembuat patung. Tapi Ibrahim muda tidak ikut-ikutan harus untuk menyembah berhala. Beliau menggunakan logika, menggunakan akal pikirnya secara maksimal. Dalam hatinya bagaimana mungkin benda mati yang dibuat manusia kemudian itu disembah menjadi Tuhan. Tidak pernah mendatangkan manfaat, apalagi madarat. Dan apa yang dilakukan oleh Ibrahim muda? Beliau melakukan sebuah revolusi tauhid, menghancurkan patung berhala-berhala semuanya dan menyisakan satu patung yang besar. Ketika semua penduduk tercengang melihat ini,
pasti ini perbuatan Ibrahim. Nah, disinilah betapa cerdasnya, betapa logika berpikir Ibrahim membungkam semua penduduk masyarakat Babilonia pada saat itu. Siapa yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Ibrahim dengan tenang menjawab, yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Lihat kapak yang ada di pinggangnya itu. Di punggungnya itu ada kapak besar. Diam. Ini adalah logika berpikir yang sangat cerdas. Semua terbungkam karena merasa malu. Namrud kemudian menghukumnya dengan membakarnya. Disinilah kita lihat bahwa Ibrahim tidak tersentuh oleh api, dan bahkan api menjadi dingin dan memberi keselamatan kepadanya. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia. Berjalanlah ia menuju Haran, yaitu kota di Turki. Di Haran, di sana semua masyarakatnya menyembah bulan, bintang, matahari. Kalau selama ini yang sering kita dengar, Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tidak, menurut tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir, bahwa hadza Rabbi itu adalah ungkapan apakah kayak begini Tuhan itu? Ketika ada bulan, ada matahari yang timbul, kemudian tenggelam, terjadi perubahan-perubahan itu adalah pertanyaan retoris kepada penduduk Haran. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang kita sering baca dalam doa iftitah ketika sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, melakukan persembahan terbaik kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tegak lurus sebagai seorang muslim yang berserah diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Jadi pelajaran pertama dari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat teguh memegang prinsip akidah tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim, seorang yang teguh memegang ajaran agamanya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan pula orang yang menyekutukan Allah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam ini adalah sifat sabar dan tawakalnya. Sejak muda beliau dulu diuji, diberi cobaan, bahkan sampai menikah, sampai memiliki istri Siti Sarah, sampai usia lanjut, tidak seorang putra pun dianugerahkan. Tapi beliau tetap sabar dan tawakal, senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Sampai di usia senjanya, maka lahirlah dari rahim Siti Hajar Nabi Allah Ismail, dari rahim Siti Sarah lahirlah Nabi Allah Ishaq. Dari dua putranya ini kemudian menjadi nabi dan menyebar. Dari jalur Nabi Ismail maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dari jalur Nabi Ishaq maka lahirlah nabi-nabi utusan Allah dari Bani Israel. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Dan tidak pernah Nabi Ibrahim tidak mentaati perintah Allah, apapun itu. Bahkan sampai ketika dikaruniai Ismail alaihissalam, dan ketika umur Ismail beranjak remaja, ketika sangat gembira dan bahagianya seorang bapak melihat putranya yang sangat cerdas, gagah dan sehat, tiba-tiba datang perintah Allah melalui mimpi. Ketika mimpi pertama itu terjadi pada 8 Zulhijjah, mimpinya disuruh menyembelih putranya Ismail. Kemudian pada tanggal 8 itu Nabi Ibrahim merenung, memikirkan benar tidak perintah ini. Makalah itu disebut hari tarwiyah, hari permenungan, hari memikirkan perintah Allah itu. Kemudian esok hari diberikan mimpi lagi. Inilah yang disebut tanggal 9-nya Arafah. Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa benar ini adalah wahyu Allah. Makanya dari kata Arafah mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah. Kemudian berketepatan hati pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau membawa Ismail alaihissalam. Sebelum melakukan penyembelihan, pengorbanan, diadakanlah dialog. Ini secara ilmu komunikasi dan ilmu pendidikan itu disebut dengan metode hiwari, yaitu metode dialog. Dengan berdialog maka akan ketemu dua pandangan. Inilah contoh bagaimana cara mendidik putra-putri kita. Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata yang sangat indah. Ya bunayya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anak tersayangku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Ismail sang anak juga menggunakan kata-kata yang sangat indah. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahandaku tercinta, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Niscaya pasti insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dialog ayah dan anak ini begitu luar biasa. Tidak pada konteksnya orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya, dan tidak pada tempatnya anak tidak berlaku hormat dan sopan kepada orang tuanya. Inilah pelajaran kedua dari Ibrahim alaihissalam. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah pelajaran manasik haji dan kurban. Ketika Nabi Ibrahim dari Haran, kemudian dari Haran Turki itu berjalan terus, disuruh ke sebuah tempat yang tandus gersang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Duhai Tuhanku, aku menempatkan keluargaku di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Tempat itu di sekitar rumahmu yang teramat mulia. Ini aku lakukan agar mereka semua mendirikan sholat. Ini yang dilakukan Ibrahim. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau tinggalkan Siti Sarah dan Ismail yang masih bayi, kembali lagi ke Turki untuk menemui istrinya Siti Sarah. Nah, yang terjadi adalah manasik-manasik haji diajarkan di sana. Ketika tidak ada persediaan air lagi, Siti Hajar berlari antara Bukit Sofa dan Marwah.
Inilah yang disebut dengan rukun haji sa'i. Kemudian dari bawah kakinya Ismail keluarlah mata air yang sampai saat ini air yang paling berkah di muka bumi itu air Zam-Zam. Dan kemudian ketika mau menyembelih Ismail alaihissalam, terus setan iblis menggoda. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu melempar iblis itu. Inilah yang disebut jumroh, melempar kerikil batu kepada iblis. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, kemudian turunlah malaikat Jibril membawa domba. Malaikat Jibril berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Lantas Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah pelajaran tentang kurban. Terakhir, yang membangun, meninggikan, merenovasi Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Ismail putra. Sampai saat ini bagi orang pernah melaksanakan haji dan umrah akan menemukan maqam Ibrahim, bekas kaki Ibrahim yang tegak berdiri di sana. Ini adalah pertanda bahwa inti dari pelajaran Nabi Ibrahim adalah mendirikan sholat dan berkurban. Mendirikan sholat, melaksanakan perintah Allah yang paling mulia, dan berkurban dengan harta dan jiwa li'i'la'i kalimatillah. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah, inayah, ma'unah dan maghfirah sehingga tetap istiqamah pada jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa nabiyyina wa nabiyyina Mustafa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اللهم صل على محمد رسول الله. الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. الله اللهم صل على محمد رسول الله. الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. الله اللهم صل على محمد رسول الله. الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. اللهم صل على محمد رسول الله. الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله.